Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kajian kemarin adalah posisi sujud. Sujud itu perutnya harus direnggangkan dari pahanya, jangan perutnya ditempelkan di paha, kecuali perempuan. Kalau yang laki-laki direnggangkan. Berdasarkan riwayat dari Barra bin Azib, Rasulullah SAW apabila idza sajada jakha wa yarwi jakhon wal jakhu al khawi. Apabila Nabi itu sujud, maka Nabi merenggangkan perutnya. Perutnya direnggangkan dari kedua pahanya. Al-jakhu itu bimakna, maksudnya adalah al-khawi. Al-khawi itu kosong. Jadi antara perut dan kedua pahanya renggang, kosong di situ. Kalau seandainya kucing masuk itu bisa, tikus masuk bisa di situ. Ini renggang. Wa in kanat imra'atun, kalau yang sujud itu perempuan, dzummat, dirapatkan. Kalau yang sujud perempuan dirapatkan, nggak boleh diangkat tinggi-tinggi perutnya. Kalau laki-laki ya diangkat tinggi-tinggi. Kalau perempuan jangan diangkat tinggi-tinggi, tapi malah dirapatkan. Ba'duha ila ba'din, jadi antara perut dengan paha itu dirapatkan. Li'anna dzalika astarolaha, karena seperti itu bisa lebih menutup aurat. Kalau direnggangkan nanti auratnya malah terbuka. Jadi antara perut dengan pahanya dirapatkan, jangan direnggangkan. Wa yufarriju baina rijlaihi, kemudian merenggangkan di antara kedua jarinya. Jadi jangan terlalu rapat nian, jangan terlalu renggang nian, dan jangan terlalu rapat nian. Jadi kalau pas sujud itu kakinya tidak boleh rapat seperti ini, tapi harus ada jaraknya antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya, harus ada jaraknya. Tapi nggak boleh sepanjang ini jaraknya. Kalau sepanjang ini nanti nampak. Ya, jadi agak merenggang gitu. Tapi nggak boleh jauh antara kaki, kan yufarriju itu memberikan celah. Yufarriju itu maksudnya memberikan celah antara kaki satu dengan kaki yang lain, ada celahnya. Tapi kalau sampai segini panjangnya itu bukan yufarriju lagi, tapi memisahkan antara satu kaki dengan kaki yang lain, memisahkan. Jadi kan ada yang sujud tuh kakinya mekekeh begini. Nah, itu memisahkan, justru nampak nanti dari belakang nampak gitu kan. Apalagi kalau sujud nggak pakai celana, nampak nanti. 5 ruya Abu Hamid radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu an,
Wasofa sholatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang cara sholat Rasulullah itu seperti itu caranya. Faqala, beliau mengatakan, kana idza sajada farroja baina rijlaihi. Rasulullah itu kalau sujud memberi celah kedua kakinya. Jadi segini, memberi celah, tidak rapat begini kakinya. Kakinya pas sujud tidak rapat begini, tapi memberi celah. Memberi celah bukan memisahkan. Ini namanya memisahkan. Kalau jauh-jauh seperti ini memisahkan. Hanya memberi celah, dekat, tidak jauh. Tapi masih ada celah antara kaki satu dengan kaki yang lain. Setelah itu wa yuwajjihu asabi'ahu nahwal qiblati. Kemudian kedua kakinya, jari-jari kedua kakinya itu menghadap kiblat. Gimana jari-jari kedua kakinya menghadap kiblat? Coba ditunjukkan di sini. Seperti ini. Seperti ini kakinya. Jadi nggak boleh sujud itu seperti ini. Ini sujud itu rapat ini. Ini nggak boleh rapat begini juga nggak boleh. Tapi ada celahnya seperti ini. Ada celahnya seperti ini. Terus jari-jari kakinya ini menghadap kiblat. Jadi ditekuk seperti ini, menghadap kiblat. Nah, jari-jari kakinya. Jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. 5. Ruwiyat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada wada'a asabi'ahu tijahal qiblati. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kalau sujud itu meletakkan jari-jari kakinya, dan jari-jari kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ujung jari kakinya itu menghadap ke kiblat. Untuk itu ditekuk gitu kan. Kakinya menekuk sehingga ujung jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Waruwiya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu asabi'a rijlaihi. Nabi ketika sujud itu membuka jari-jari kakinya, artinya merenggangkan jari-jari kakinya. Menghadap kiblat tadi renggang jari-jari kakinya, nggak bisa rapat tapi renggang. Wa wada'a asabi'ahu wal fathu ta'wijal asabi'i. Kemudian Nabi juga membuka kakinya itu dan membengkokkan jari-jari kakinya. Nabi kalau sujud kakinya itu agak direnggangkan, jari-jari kakinya merenggang, kemudian jari-jari kakinya membengkok ke arah kiblat. Berdiri nggak bisa kalau tidak membengkok. Berdiri harus membengkok begini, membengkok. Ini jari-jari kakinya membengkok. Coba praktek di sini. Coba sujud ke arah sana. Sini. Kakinya di sini. Sujud. Nah, ini jari-jari kakinya membengkok ini. Ini jari-jari kakinya membengkok apa? Nah, ini jari-jari kakinya membengkok ke arah kiblat seperti ini. Membengkok ke arah kiblat. Sudah, balik ke tempat. Jadi jari-jari kakinya membengkok ke arah kiblat. Wa yadummu asabi'a yadayhi. Dan Nabi ketika sujud itu merapatkan, tidak memekarkan jari-jari tangannya, tapi rapat jari-jari tangannya. Rapat itu bukan berarti harus jadi satu, tidak, rapat, mendekat antara jari-jari dengan jari-jari yang lain itu mendekat. Jadi merapatkan jari-jari tangannya. Wa yadauha khotwa mangkibai, dan meletakkannya di antara sejajar, meletakkannya sejajar dengan pundak. Jadi kalau sujud harus ininya, nggak boleh sujud seperti ini, nggak boleh sujud seperti itu, nggak sama deh. Kan sempak dengan pundak ini. Jadi pundak berarti kanan kiri pundak seperti ini. Di kanan kiri pundak. Ini pundak. Jadi di kanan kiri pundak. Itu cowok. Untuk yang laki-laki. Jadi untuk yang laki-laki
tangannya ini adalah berada di kanan kiri pundak. Lima ruya Wa'il bin Hajar, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dzumma asabi'ahu. Nabi kalau sujud itu jari-jarinya, jari-jari tangannya itu dirapatkan. Wa ja'ala yadayhi khadwa mankibahi, dan tangannya itu sejajar dengan pundak. Saat sujud tangannya ada di sebelah kanan pundak, yang kiri di sebelah kiri pundak. Wa yarfa'u mirfaqaihi, kemudian setelah tangan kanannya di sebelah kanan pundak, tangan kirinya sebelah kiri pundak. Ingat, sejajar itu adalah ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Ibu jarinya sejajar dengan, bukan begini, tapi agak atas begini, karena ini ibu jari sejajar dengan telinga. Begitu diriwayatkan oleh Imam Rafi'i. Kemudian sikunya diangkat, tidak boleh sujud sikunya diturunkan ke bawah, tidak boleh sujud seperti ini. Sujud seperti ini nggak boleh, sujud seperti ini nggak boleh. Jadi sikunya ini harus diangkat, siku ini harus diangkat, tidak boleh sujud seperti ini. Sujudnya sikunya diangkat. Wa yarfa'u mirfaqaihi, dan diangkat sikunya, kedua sikunya diangkat. Wa ya'tamidu ala rahiyatihi, kemudian bertumpu di atas kedua telapak tangannya. Jadi bertumpu di atas kedua telapak itu seperti ini. Jadi seperti ini, bertumpu di atas kedua telapak tangan. Tidak boleh seperti ini. Yang seperti ini seperti anjing, tidak boleh orang sujud seperti anjing. Jadi bertumpu di atas kedua telapak tangan. Nampak telapak tangannya? Ya, bertumpu di atas kedua telapak tangan. Lima ruya Al-Barra bin Azib, berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta fadumma kaffaika, kalau kamu sujud rapatkan jari-jari tanganmu, rapatkan tanganmu. Nih, telapak tangan. Dumma, dirapatkan telapak tangannya. Warfa mirfaqaika, dan angkat sikunya diangkat. Tidak boleh sikunya ditaruh di lantai. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, jadi sikunya naik ke atas begini waktu sujud, tidak boleh begini. Jadi sikunya tidak boleh begini, tapi harus diangkat begitu. Wa yajibu ayat ma'inna fis sujudi, dan pada saat sujud harus tumak ninah. Tumak ninah itu anteng sujudnya, tidak boleh sujudnya buru-buru, sujudnya anteng. Jadi di situ bisa menikmati sujudnya. Li hadits Rifa'ah bin Malik, berdasarkan hadis Rifa'ah bin Malik, thumma yasjudu hatta yatma'inna sajidan. Beliau mengatakan, beliau bersabda, kemudian sujud sampai sujudnya tumak nina. Wal mustahabu ayyakula subhana rabbiyal a'la. Pada saat sujud disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau kita biasa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Kenapa kok dibaca 3 kali? Adna al-akmal, dibaca 3 kali lebih sempurna tumak nina sujudnya. Kalau sekali gimana dibaca? Boleh kalau sekali, tapi kalau 3 kali lebih sempurna tumak ninahnya. Wadzalika adnal kamal, dibaca 3 kali itu kata beliau itu mendekati kesempurnaan. Lima ruya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud, kemarin diceritakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah orangnya kecil, tetapi dia adalah pembantu setia Rasulullah. Kalau Rasulullah mau pergi, itu sendalnya sudah disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Semuanya sudah disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu dibela kuat oleh Rasulullah SAW.
Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini katakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salatan." Kalau kalian sujud, maka ucapkan di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Biasa kita nyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Faqat tamma sujudu. Kalau seperti itu membacanya, maka sempurnalah sujudnya. Orang kalau sujudnya nggak sempurna, ya sholatnya nggak sah jadinya. Maka untuk sah sholat kita, sujudnya harus sempurna. Wadzalika adnahu, dan itu lebih mendekati sempurna. Wal afdalu ay, maksudnya wadzalika adnahu, ucapan subhana rabbil a'la itu adalah ucapan yang paling pendek, bacaan yang paling pendek. Wal afdalu, dan lebih utama dibaca panjang. Apa dibaca panjang tuh? Ayyudhifa ilaihi, yaitu ditambahi dengan bacaan Allahumma laka sajadta. Kan sudah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 ditambah dengan Allahumma laka sajadta wa bika Allahumma laka sajadtu, bukan sajadta. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu sempurnanya. Kita jarang membaca, makanya tidak hafal, jarang membaca itu. Kita paling-paling cuman sampai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadilah seperti itu. Kalau mau lengkap itu tadi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu sempurnanya. 5 ruya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, kalau sujud qala dzalika, mengucapkan seperti itu. Ini riwayat dari Ali karramallahu wajhah. Fa in qala fi sujudihi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, boleh seperti itu. Sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi, tapi yang dibaca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, fa huwa hasanun, baik melakukan seperti itu. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, harusnya ini tulisannya anhu, masa Aisyah anha. 5 ruwayat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu dzalika fi sujudihi. Rasulullah pada saat sujud mengucapkan seperti itu. Seperti apa? Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu yang dibaca Rasulullah menurut riwayat Aisyah. Kalau menurut riwayat Ali bin Abi Thalib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cuma ditambah sajadtu laka, atau dibaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, dan seterusnya. Itu adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kalau riwayat dari Aisyah itu dibacanya subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu menurut riwayat Aisyah, pada sujud membaca seperti itu. Qala Syafi'i rahimahullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, wa yajtahidu fid du'ai, saat sujud itu dianjurkan untuk berdoa. Saat sujud dianjurkan untuk berdoa. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, berdoa apa saja doanya, yang kita mau apa. Roja al-ijabah, doa di situ mohon supaya doanya diijabah oleh Allah. Jadi pada saat sujud boleh kita berdoa saat sujud. Saat sujud itu boleh berdoa. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Maka saat sujud itu kita disuruh untuk banyak-banyak membaca doa. Fa'aktirud doa, menurut
Abu Hurairah dikatakan fa'aktsirud du'a. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa'aktsirud du'a, perbanyak melakukan doa. Saat sujud berbanyak melakukan doa. Kenapa di situ kalau orang yang berdoa pada saat sujud itu doanya langsung diijabah oleh Allah. Wa yakrahu ayyaqra'a fir ruku'i wasujudi. Saat rukuk enggak boleh baca Al-Qur'an. Saat sujud juga enggak boleh baca Al-Qur'an. Nanti rukuk Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil azim wa hamdi, terus Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enggak boleh seperti itu. Jadi saat rukuk enggak boleh baca Al-Qur'an, saat sujud juga enggak boleh baca Al-Qur'an. Yang dibolehkan baca doa. 5 ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amma inni nahaitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Aku melarang saat rukuk dan saat sujud membaca Al-Qur'an. Jadi Nabi melarang saat orang rukuk, saat orang sujud membaca Al-Qur'an. Wa amar ruku fa'adzimu fihi Rabba azza wa jalla. Saat ruku maka agungkan Allah azza wa jalla. Maka kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, mengagungkan Allah azza wa jalla. Wa amma sujudu fa'akthiru fihi du'a. Adapun saat sujud perbanyak melakukan doa di situ. Saat sujud doa. Fakumna ayyustajabalakum. Maka niscaya ketika kalian bangun dari sujud itu, doa itu sudah ditulis oleh Allah, sudah diijabah oleh Allah. Jadi begitu sujud itu berdoa, maka saat bangun dari sujud itu sudah diijabah oleh Allah, tinggal turun doanya itu, tinggal turun hasil ijabahnya itu. Maka orang yang rajin-rajin sujud, kemudian saat sujud berdoa, maka pada saat dia bangun dari sujud itu, fakumna ayyustajabalakum, bangun kalian, maka niscaya doanya sudah diijabah oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Fa'in arada ayyasjuda, ketika orang pengen sujud, fawaqa'a alal ardi, harus nunduk ke tanah. Jadi orang itu kalau sujud harus nunduk ke tanah. Nunduk ke tanah itu jidatnya itu nempel di tanah. Jangan jidatnya nggak mau nempel di tanah. Orang sombong itu sujud jidatnya menempel di tanah. Kenapa? Karena khawatir jidatnya rusak atau karena khawatir jidatnya kotor. Nggak boleh. Maka orang sujud fawaqa'a alal ardi, harus nunduk di atas tanah. Tsumma inqalaba fa asaba jabahatahul ardo, kemudian meletakkan dan menempelkan jidatnya ini di atas tanah, di atas lantai. Kalau sajadah ya di atas sajadah, kalau sholatnya di tikar di atas tikar, kalau sholatnya nggak pakai alas di tanah ya jidatnya nempel di tanah. Jadi kalau orang mau sujud harus nunduk ke tanah. Tsumma inqalaba fa asaba jabhatahu ardo, kemudian meletakkan dan menempelkan jidatnya ke tanah. Fa innawa as-sujud halal inqalab, kalau seandainya niat sujudnya itu saat menempelkan jidat ke tanah, ajza'ahu, boleh. Sujud itu ada niatnya juga. Jadi pada saat sujud itu niat, pada saat sujud itu langsung niat, saat nempelkan jidat ke tanah itu langsung niat, boleh seperti itu. Kama lau ghasala lit tabarrudi wat tangdifi, sebagaimana orang yang mandi dan mandi itu niatnya adalah untuk mendinginkan badan, untuk membersihkan badan, sekaligus di situ niat menghilangkan hadas. Misalnya habis datang bulan gitu kan, terus mandi biar badan sejuk, biar badan bersih, sekaligus niat mengangkat hadas besar, boleh seperti itu. Fa'in lam yanwi, kalau tidak niat, lam yajuz, gak boleh. Misalnya kita berhadas, kemudian terus mandi, tapi nggak niat mandi untuk mengangkat hadas, nggak sah, mandi besarnya nggak sah, mandi wajibnya nggak sah. Seperti itu tadi sujud, nggak niat di situ sujud, maka sujudnya juga tidak
tidak sah. Mandi tidak niat kita mau mengangkat hadas besar, mandi wajib nggak niat mandi wajib, maka tidak sah mandi wajibnya itu. Hanya menghasilkan badan bersih, badan sejuk, hanya itu. Tapi kalau pada saat mandi, di dalam mandi itu niat mengangkat hadas, sejuknya badan dapat, bersihnya badan juga dapat, hadasnya juga terangkat, tapi dengan niat. Kama lau tawaddu'a litabarrudi walam yanwi, seperti orang kalau seandainya wudhu tujuannya adalah untuk menyegarkan badan, walam yanwi, tapi tidak niat untuk mengangkat hadas, maka wudhunya tidak sah. Ini wudhu udah lengkap begini, tapi nggak ada niat sama sekali, maka wudhunya tidak sah. Maka kalau wudhu kita harus berniat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.